you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini, terdapat 11.000 honorer teknis administrasi siap-siap diangkat P3K. Data sudah clear tanpa bodong. Selengkapnya, yuk simak hingga akhir videonya. Sebanyak 11.000 honorer teknis administrasi siap-siap untuk diangkat menjadi P3K. Itu setelah data honorer ini dinyatakan bersih dari tenaga bodong. Menurut anggota Komisi 2 DPR RI Mardhani Alisera, 11.000 honorer teknis ini berada di wilayah DKI Jakarta. Mardhani mengungkapkan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk melakukan verval data 2,3 juta honorer yang sudah masuk database BKN. Setelah itu diverifikasi, baru bisa diselesaikan dalam pengangkatan P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Nah, untuk DKI Jakarta, Pemprov hanya mengusulkan formasi untuk honorer K2. Tidak ada honorer non-K2 yang diusulkan. Jadi, begitu pemerintah menerbitkan regulasi turunan Undang-Undang ASN baru, 11.000 honorer K2 teknis administrasi ini sudah bisa diangkat P3K. Kami harapkan bisa penuh waktu, karena mereka masa kerja sudah belasan tahun. Lebih lanjut dikatakan oleh Dewan Pembina Forum Honorer K2 Teknis Administrasi Nur Baiti bahwa Pemprov DKI Jakarta memang hanya mengusulkan K2 karena datanya memang sudah clear. Selain itu, DKI Jakarta menjadi pilot project untuk verval data sebab saat pendataan tenaga non-ASN pada 2022 yang didata DKI Jakarta hanya honorer K2. Langkah Pemprov DKI ini patut diapresiasi dan diharapkan bisa diikuti oleh Pemda lainnya. Sementara itu, pada kesempatan yang terpisah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terus mengebut penyusunan rancangan peraturan pemerintah manajemen ASN sebagai turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. PP Manajemen ASN itu yang nantinya akan mengatur segala hal teknis mengenai pengangkatan honorer menjadi P3K, termasuk kategorisasi jenis honorer untuk menentukan siapa saja non-ASN yang akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan yang mana akan dialihkan jadi P3K part-time. PLT Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Agus Yudi Wicaksono dalam sebuah dialog publik Undang-Undang ASN di Kota Pemantang, Siantar, Sumatera Utara, Selasa 28 November, mengatakan bahwa hari ini kita ingin menyerap aspirasi dan masukan dari Bapak Ibu agar kami bisa menuangkan kebijakan turunan Undang-Undang ASN yang implementatif dan lebih baik lagi dalam RPP Manajemen ASN. Pada kesempatan tersebut, Yudi menyampaikan terdapat 7 agenda transformasi dalam Undang-Undang ASN, yaitu yang pertama, transformasi rekrutmen dan jabatan ASN. Kedua, kemudahan mobilitas talenta nasional. Ketiga, percepatan pengembangan kompetensi. Keempat, penataan tenaga non-ASN. Kelima, reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Keenam, digitalisasi manajemen ASN. Dan yang ketujuh, penguatan budaya kerja dan citra institusi. Pada prinsipnya, penataan tenaga honorer ini menjaga agar tidak terjadi PHK massal, tidak menyebabkan penurunan penghasilan yang selama ini diterima tenaga non-ASN, serta tidak menyebabkan pembengkakan anggaran.
Dijelaskan pula bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah arah kebijakan terkait penataan tenaga non-ASN. Salah satunya mengalokasikan kuota 80% untuk honorer K2 dan honorer yang telah mengabdi dalam rekrutmen ASN 2023 yang saat ini masih berjalan. Tenaga non-ASN yang masuk dalam skema penataan tersebut juga akan dievaluasi kinerjanya sama dengan pegawai negeri sipil. Terkait dengan reformasi pengelolaan kinerja yang nantinya akan diatur dalam RPP Manajemen ASN, pengelolaan kinerja pegawai nantinya tidak hanya sekedar merencanakan di awal dan mengevaluasi di akhir, tetapi fokus pada bagaimana memenuhi ekspektasi kinerja yang didialogkan dengan pimpinan. Lebih luas lagi bahwa pengelolaan kinerja pegawai nantinya tidak hanya sekedar menilai kinerja pegawai atau performance appraisal, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengembangkan kinerja pegawai atau performance development. Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan bahwa pemerintah dan DPR sepakat agar tidak ada PHK massal bagi tenaga non-ASN. Doli menilai hal ini penting mengingat tenaga non-ASN atau honorer telah menjadi bagian dari mesin birokrasi yang handal dalam menyokong penyelenggaraan pelayanan publik selama ini. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.